Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Zikir menyesatkan. Tersesatnya mereka yang mengajarkan zikir artinya dari itu dia akan, tetapi dalam memahami kata atau dia malah yang dipahami dirinya sendiri yang dimaksud oleh mereka yang berzikir yang berarti perkataannya dengan yang dimaksud tidak sesuai. Kalau yang dimaksud dirinya sendiri, seharusnya yang dibacanya ana atau aku. Mengapa sih orang yang merasa dirinya sama dengan Tuhan tidak gentleman, berkataannya dengan pemahamannya bertentangan? Tauhidnya agama tetangga disebut salah, begitu juga tauhidnya Raja Fir'aun, mereka tahu itu sesat. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, perbuatan yang menyerupai mereka termasuk golongan mereka itu seperti yang kalian lakukan dalam hal bertauhid yang menyelisih seruan ayat Al-Quran dan bertauhid bermata sebelah yang digambarkan seperti Dajjal bermata sebelah atau hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat saja dan ingkar sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas atau yang sebaliknya sama saja. Kesesatan orang-orang thariqah imannya ditaruh atau dipahami dengan hati atau pikiran, sedangkan yang dapat dipahami hati pikiran hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Kesesatan mereka para gurunya mengajarkan kalam qadim setelah Nur Muhammad dan menjadi Ahmad, dan si Ahmad dipahami kalam qadim yang berarti bertentangan dengan maha awal yang tiada permulaannya. Ada juga yang memahami Nur Muhammad, Nabi Muhammad, ruhnya dan Tuhannya dipahami jadi satu kesatuan dalam dirinya sendiri secara lahir batin, sedangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha satu atau maha tunggal, bukan hitungan yang bisa dibagi, ditambah, dikurangi dan lain-lain. Juga bukan pula ada lahir dan batinnya. Yang dimaksud maha nyata itu dapat dipahami dengan rohani. Maha gaib karena tidak dapat dipahami dengan jasmani. Seperti yang dijelaskan Syekh Siti Jenar, tidak ada makhluk, yang ada hanya Tuhan. Itu pemahaman rohani yang telah terbuka tirai penghijabnya, yang selalu memandang ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib diilmuinya. Tidak ada Tuhan, yang ada hanya makhluk jasmani mokal dapat memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logikanya yang tercipta dengan proses dari hukum sebab akibat dari makhluk yang dimakrifatinya atau yang diketahuinya hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih, yang tercipta langsung oleh dia dengan istilah sampai ke jasad ditiupkan atau yang disebut kun fayakunnya dia. Bila diilmui dan telah terbuka tirai penghijabnya, akan selalu memandang ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali bila Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan hati atau pikirannya, menghijab rohaninya. Jangan kalian anggap makhluk dapat menyatu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti itu, bertentangan dengan sifatnya yang maha suci dan tidak paham ars yang sesungguhnya itu apa. Malaikat-malaikat penyangga ars atau penjaga ars
gunanya bila kalian merasa dapat menyatu itu apa? Begitu juga dengan yang memahami tajalli dengan dimaknai seperti merasuki atau kerasukan kalau di istilah makhluk gaib. Yang demikian bertentangan dengan sifat maha kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajalli yang artinya kurang lebihnya terbukanya hati untuk menyadari bahwa diri manusia mempunyai jati diri atau ruh yang dibekali agama Islam untuk dilaksanakan di kehidupan ini agar sampai akhir hayatnya, agar tetap iman Islam. Bila meninggal, bila salah jalan atau tidak tahu jalan pulang, akan terjebak di alam jabarut atau alamnya jin, setan, atau iblis. Bila ada kata yang salah kami mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.